Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang baik ini. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa kami bisa beribadah kepadamu. Dan biarlah saat ini ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran-Mu, kami boleh dikuatkan oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia, sehingga bisa menolong kami dalam pergumulan kami, dalam pencobaan yang kami hadapi, kesukaran yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini dari Lukas pasal 4 ayat 1-13. Firman yang kita baca tadi adalah cerita Yesus dicobai di padang gurun, dicobai oleh iblis di padang gurun. Di zaman modern sekarang ini ada banyak konsep tentang iblis, tentang setan. Di dunia modern, kebanyakan orang modern nggak percaya setan. Kalau di kebudayaan kita di Indonesia, saya menemukan banyak orang masih takut setan. Tapi yang menarik adalah gambaran setan itu seperti apa. Kalau kita suka nonton film horor, kita akan melihat gambaran setan itu mengerikan. Ada tanduknya, ada taringnya, ada ekornya juga ada ujungnya yang lancip. Itu gambaran setan seperti itu. Atau yang lain yang sering muncul di gambaran film-film horor Indonesia adalah pocong atau hantu. Setan dalam wujud pocong, orang yang sudah meninggal dan kemudian menyeramkan gitu ya. Ada rambutnya tergerai, aut-autan, dan jubah putih, lalu jalannya juga seperti zombie gitu ya. Setan gambarnya seperti itu. Sehingga kalau di YouTube juga ada banyak yang bikin prank setan gitu ya. Dan dengan untuk menakut-nakuti orang di waktu malam berpakaian seperti setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran setan seperti itu di kepala kita. Kalau kita dengar kata setan, mungkin gambarannya akan seperti itu. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan dan kalau kita merenungkan dengan betul-betul kehidupan rohani kita akan tahu bahwa setan wujudnya tidak selalu seperti itu. Ketika Yesus dicobai dalam cerita hari ini di Lukas pasal 4, apa yang kita lihat? Bagaimana iblis datang, setan datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Dengan rupa seperti apa? Dalam bentuk seperti apa? Dengan cara seperti apa? Film horor, Ibu, ya mungkin berguna untuk kita membuang kebosanan gitu ya, adrenalin terpacu kalau nonton film horor. Tapi gambaran film-film horor yang berkaitan dengan setan, tentang setan itu sebenarnya menyesatkan.
Kenapa? Karena setan ketika datang kepada kita, dia tidak selalu datang atau bahkan jarang sekali datang dengan wujud yang menyeramkan, mengerikan seperti itu. Dan orang Kristen harusnya menyadari itu. Kita sebagai orang percaya bahwa Allah ada. Dan karena itu kita percaya bahwa dunia rohani juga ada. Nah, karena ada dunia rohani, makanya kita tahu bahwa ada setan dan iblis. Dan bagaimana wujud setan dan iblis itu hadir dalam hidup kita. Nah, itu yang kita perlu sadari dengan benar. Dan saya bisa katakan bahwa setan dan iblis datang dalam hidup kita bukan dalam wujud seperti di film horor. Dan Lukas pasal 4 menandai minggu pertama di Minggu Sengsara Lent kita tahun ini. Kita bisa merenungkan pelajaran yang berharga dari Yesus tentang bagaimana dia menghadapi atau berhadapan-hadapan dengan setan. Kita lihat apa yang terjadi pada Yesus. Setelah Yesus dibaptis, dia dibawa ke padang gurun, padang belantara, dan berpuasa selama 40 hari. Lukas menceritakan tentang padang gurun di Timur Tengah. Padang gurun di Timur Tengah itu kering sekali, tandus, kering, berbatu-batu, dan panasnya luar biasa ketika siang hari, dan dinginnya juga luar biasa di malam hari. Dan hampir tidak ada tumbuhan, kaktus pun tidak, yang bisa tumbuh di padang gurun di Timur Tengah. Dan air juga tidak ada. Kalau ada air yang bisa ditemukan, kemungkinan besar itu alkalin. Dan alkalin itu tidak bisa diminum. Dan Yesus berpuasa tidak makan 40 hari. Oleh karena itu, keadaan Yesus waktu itu sangat lemah, lapar dan haus. Dan kulitnya juga mungkin terbakar karena diterpa oleh matahari, sinar terik matahari di padang gurun. Ketika kami pergi ke Israel beberapa waktu yang lalu dan melintas dari Yerusalem ke Yeriko, itu panasnya luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu berkunjung ke tempat pembaptisan, baptism site di Sungai Yordan yang berbatasan dengan Yordania, itu juga panasnya luar biasa. Atau ke Mount of Temptation. Mount of Temptation di kaki gunung itu ada pelangnya Mount of Temptation, dan itu panasnya luar biasa. Yesus ada di situ dalam keadaan 40 hari tidak makan. Karena itu dia dalam keadaan yang sangat lemah. Sangat lemah, sangat rentan terhadap pencobaan. Dan dalam keadaan seperti itulah iblis datang. Setan datang kepada Yesus. Setan di sini bukan setan yang kita temukan di film horor. Dia tidak ada taringnya, tidak ada ekornya. Tapi ini setan. Dia datang membawa pencobaan. Pencobaan yang seperti apa? Pencobaan yang tidak terang-terangan, seperti menodong dengan pedang atau pisau, kamu sangkal Tuhan atau mati. Bukan seperti itu. Dia datang bukan dengan wajah seram yang menakut-nakuti kita. Dia datang dalam keadaan Yesus sedang sangat lemah. Kalau mau bayangkan sedikit mungkin ya, Yesus lemahnya seperti apa? Bayangkan ketika kita sedang berpuasa. Kita sering ada doa puasa seminggu sekali, atau menjelang Paskah, Jumat Agung dulu tradisi di Shine kita berpuasa sampai selesai ibadah, lalu kita makan siang bersama. Dan ada juga yang berpuasa sampai sore. Ketika kita sedang berpuasa, yang justru seringkali kita pikirkan adalah makanan. Dan bayangkan keadaan kita sudah berpuasa sekian lama, tinggal 1 jam lagi buka. Dan ketika itu biasanya saat yang paling rentan, paling bahaya. Kenapa? Karena sebentar lagi dan tubuh kita juga sudah lapar-laparnya. Dan ketika itu kadang-kadang di kepala kita muncul suara, ambil aja tuh kue yang di kulkas, nggak usah makan semua, sepotong aja biar supaya segar lagi. Tinggal sebentar lagi sebenarnya kita mau buka, tapi kadang-kadang godaannya itu seperti itu. Nah, itu cuma 1 hari puasa. Bayangkan Yesus yang 40 hari berpuasa,
di padang gurun. Keadaan yang lemah sekali. Keadaan yang betul-betul lemah dan vulnerable, fragile sekali. Dan ketika itulah setan datang. Nah, ini yang kita harus pahami tentang setan, pencobaan. Pencobaan datang kepada kita di momen di mana kita paling lemah. Pencobaan datang ketika kita terlena atau ketika kita memang sedang lemah-lemahnya. Setan selalu datang kepada manusia dalam momen yang paling lemah. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus didatangi oleh setan dalam keadaan seperti ini. Yesus datang ke dunia ini. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini. Kita percaya keilahian Yesus. Tapi kita juga percaya bahwa Yesus mengenakan kemanusiaan yang sempurna. Menanggalkan keilahiannya untuk datang ke dunia ini sebagai manusia. Tapi dia Allah. Nah, ini yang menarik. Dengan merenungkan pencobaan Yesus di padang gurun, kita bisa melihat dua sisi dari Yesus ini. Kalau Yesus hanya Allah dan tidak mengenakan tubuh manusia yang sempurna, maka setan tidak akan punya kuasa atas Yesus. Dan kalau Yesus hanya manusia biasa, bukan Allah yang datang ke dunia ini, setan tidak perlu repot-repot untuk memberi pencobaan kepada Yesus. Setan tidak perlu repot-repot untuk menawarkan seluruh kerajaan di dunia ini. Tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka setan berkepentingan untuk mencobai dia, menggagalkan dia. Kalau kita melihat pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada Yesus, setan berusaha untuk memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Dia mau untuk membuat Yesus hanya manusia saja. Membuat Yesus hanya melihat pada persoalan-persoalannya sebagai manusia saja. Dan pencobaan yang diberikannya begitu halus, begitu licik, mainnya cantik katanya. Dia tidak mau datang dengan kasar dan dengan ancaman, tapi dengan halus. Kita tahu ceritanya, Yesus menang. Kemenangan Yesus pada akhirnya juga kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita yang kita bisa pelajari. Karena itu, mari kita belajar apa yang bisa menjadi berkat besar bagi kita dengan merenungkan pencobaan Yesus di padang gurun. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mengenakan tubuh manusia sehingga dia bisa mengalami apa yang kita manusia alami. Dia bisa mengalami berhadapan-hadapan dengan setan dan diuji, dicobai oleh setan. Penting sekali untuk kita menyadari ini. Yesus adalah Allah yang mengalami apa yang kita alami, dan dia mengalaminya sebagai manusia. Inilah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain atau mitos-mitos yang lain. Kalau kita belajar mitologi Yunani, Romawi, kita ketemu banyak cerita dewa yang turun ke bumi berpura-pura menjadi manusia. Yesus, Allah yang datang ke dunia ini bukan berpura-pura menjadi manusia, tapi menjadi manusia sepenuhnya. Di dalam kekristenan sajalah kita menemukan cerita ini. Allah mengasihi manusia dengan kasih yang begitu besar sehingga dia datang ke dunia ini dan menjadi manusia sepenuhnya, supaya dia bisa sepenuhnya mengetahui, memahami, dan mengalami apa yang kita alami. Kita lihat satu persatu pencobaan iblis kepada Yesus. Iblis mencoba Yesus dengan menyerang pertama-tama kondisi jasmaninya, kondisi fisiknya. Fisik Yesus sedang lemah-lemahnya. Yesus sangat lemah karena 40 hari dia berpuasa. Dan iblis mencobai Yesus mengatakan seperti ini. Jika engkau adalah anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia lapar karena 40 hari
tidak menyentuh makanan. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia begitu lemah karena panas terik matahari di Timur Tengah yang mengerikan panasnya. Dan setan datang mengingatkan Yesus, engkau anak Allah, engkau punya kuasa, engkau anak Allah, pakai kuasamu. Pencobaan ini tidak bisa diberikan kepada manusia biasa. Pencobaan ini hanya bisa diberikan kepada Allah yang menjadi manusia. Ayo, lakukan apa yang kamu bisa. Tunjukkan kuasamu sebagai anak Allah. Setan mencoba Yesus dengan menggodanya untuk menggunakan kuasa yang dimilikinya sebagai anak Allah. Tapi Yesus menolak. Yesus mengatakan, anak manusia tidak hidup dari roti saja. Pernyataan Yesus ini juga luar biasa dan kita bisa belajar banyak dari pernyataan Yesus ini. Sebagai manusia, kita hidup oleh makanan. Tubuh fisik kita bisa bertahan hidup karena makanan fisik. Tapi Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya, selain ada dimensi fisik dari tubuh kita, ada juga dimensi rohani. Spiritual body. Ada tubuh rohani. Dan tubuh rohani kita itu hidup oleh makanan rohani. Roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Firman Allah yang menjadi manusia. Dan manusia tidak hanya hidup dari roti fisik saja, tapi manusia juga hidup dari makanan rohaninya. Di dalam Injil Lukas ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia untuk menolong kita, dan Dia menolong kita juga untuk melihat bahwa hidup bagi kita bukan semata-mata kehidupan fisik. Hidup bagi kita bukan semata-mata soal makan, minum, tidur, dan mati. Hidup bagi kita ada dimensi yang lain, yang lebih daripada itu. Hidup di dunia ini itu satu hal, tapi kita punya tubuh rohani yang akan hidup selama-lamanya. Dan tubuh rohani ini butuh diberi makan. Diberi makan dengan apa? Diberi makan dengan roti hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setan mencobai Yesus soal kebutuhan fisiknya sebagai manusia. Yesus menunjukkan bahwa secara fisik manusia bisa lemah, secara fisik manusia bisa tidak berdaya, tetapi ada kekuatan yang lain yang bisa sustain, yang bisa mempertahankan hidup manusia itu. Kekuatan apa itu? Kekuatan rohani. Ketika manusia dipenuhi dengan kekuatan rohani, meskipun fisiknya lemah, meskipun tubuh jasmaninya lemah, dia memiliki kekuatan untuk bertahan terhadap serangan setan. Dan Yesus menolak cobaan dari setan. Tidak. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi keadaan di mana fisik kita begitu lemah, fisik kita begitu tidak berdaya, emosi kita, tubuh kita begitu tidak berdaya, ketika itu kita datang kepada firman Allah untuk mendapatkan kekuatan yang bisa sustain hidup kita, yang bisa mempertahankan hidup kita. Kekuatan yang membangkitkan hidup kita, melampaui kelemahan fisik kita. Yesus menjadi teladan yang luar biasa dalam hal ini. 40 hari berpuasa di padang gurun yang panas. Dia menolak pencobaan iblis, karena dia punya kekuatan yang lain yang iblis tidak bisa lihat. Kekuatan rohani, firman Allah yang bersama dengan dia. Kemudian setan mencoba lagi. Setan mencoba lagi dengan pencobaan yang tidak langsung berkaitan dengan kelemahan fisik. Tapi itu berkaitan dengan kelemahan pikiran. Karena apa? Bersangkutan dengan masa depan. Setan menawarkan Yesus kemuliaan dan kekuasaan atas segala kerajaan di atas bumi. Hanya dengan sujud menyembah kepadanya, dia akan memberikan kepada Yesus
segala kemuliaan dan kekuasaan. Apa yang sedang dicobai oleh setan di sini? Dia mencobai kelemahan manusia, ketakutan manusia akan masa depan. Yesus yang mengenakan tubuh manusia. Yesus tahu untuk apa dia datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi manusia, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Yesus tahu bahwa puncak dari pekerjaannya di bumi ini adalah kayu salib. Derita, sengsara salib itu mengerikan. Yesus tahu itu adalah puncaknya dari hidupnya sebagai manusia di bumi ini. Dan setan menawarkan bahwa dia bisa bebas dari derita salib itu. Pencobaan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang menggoda kemanusiaan Yesus supaya tidak merasakan sakitnya, deritanya di kayu salib. Dengan melepaskan itu, kamu bisa mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan atas semua kerajaan di atas bumi. Iblis menawarkan alternatif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita terpanggil untuk melayani Tuhan, ketika kita terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa, ketika kita terpanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kita tahu ada salib yang kita harus pikul. Kita tahu ada sengsara yang kita harus lewati. Penyangkalan diri yang kita harus lakukan. Tapi setan datang dan berbisik. Memangnya pelayanan itu harus menderita? Memangnya pelayanan itu harus pikul salib? Memangnya pelayanannya harus berkorban? Enggak dong. Ada loh pelayanan yang malah dapat banyak uang. Pelayanan yang malah jadi pesohor. Ada pelayanan yang malah hidupnya bisa mewah. Ada alternatif yang lain. Ada pilihan yang lain. Kenapa harus melayani di situ? Kenapa harus melayani dengan cara begitu? Udah bukan zamannya lagi. Bapak yang dikasihi Tuhan, pencobaan setan datang bukan dengan wujud seperti film horor. Pencobaan setan bukan datang dengan wujud seperti pocong atau hantu, bukan. Pencobaan setan datang dengan wujud yang neces, rapi, berdasi, kinclong, dan menawarkan alternatif. Ini nggak salah. Kita nggak diminta untuk menyangkal Tuhan. Kita nggak diminta untuk menyangkal Tuhan. Kita malah diberi pilihan yang lebih masuk akal dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Anda sedang dicobai? Belajar dari Yesus. Yesus mengalami pencobaan itu, karena itu Yesus juga mengerti ketika engkau mengalaminya. Mungkin sekarang, hari-hari ini, belakangan ini, kalau engkau sedang mengalaminya, datang kepada Yesus dan tanya, gimana caranya Yesus bisa tidak tergoda dengan pencobaan itu? Gimana caranya Yesus bisa tidak tergoda dengan alternatif yang ditawarkan oleh setan? Haleluya. Pencobaan yang ketiga, setan membawa Yesus ke puncak bait suci, bubungan bait suci, dan mencobai dia. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ketika kita dalam kelemahan, Bapak Ibu, kita juga bisa menantang Tuhan. Masa Tuhan gak bisa tolong aku? Masa Tuhan gak bisa ngasih aku uang sebanyak itu?
Yesus dalam keadaan yang sangat lemah. Dan iblis menawarkan, udah, kalau kamu benar-benar anak Allah, jatuhkan dirimu aja. Lihat, kamu akan ditolong oleh malaikat-malaikat. Bapak yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang ketika kita begitu lemah, kita bisa menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan karena tidak mendapatkan pertolongan yang kita pikir kita pantas mendapatkannya. Kita menyalahkan Tuhan karena kita pikir Tuhan tidak dengar seruan kita. Tapi Bapak Ibu, kita perlu waspada. Cara yang lain yang setan pakai untuk mencobai kita adalah dengan menaruh di pikiran kita, pikiran untuk menyalahkan Tuhan. Tuhan yang salah, aku nggak salah, Tuhan yang salah. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus menjawab setan dalam pencobaan yang ketiga ini? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dalam hidup ini, Bapak Ibu, ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang bisa menghancurkan hati kita. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita frustrasi, putus asa, kecewa. Bisa, kita manusia yang punya kemampuan untuk merasakan hal-hal itu. Tapi satu hal yang Yesus tunjukkan kepada kita, Dia pernah mengalaminya. Dia mengenakan tubuh manusia dan Dia mengalaminya. Dia tahu ketika kita mengalaminya, itu rasanya seperti apa. Karena Dia sudah mengalaminya. Karena itu ketika kita dalam keadaan seperti itu, kita bisa berlari kepada Tuhan, berlari kepada Yesus, bisa curahkan semuanya kepada Dia di dalam doa kita. Boleh Bapak Ibu curhat kepada Tuhan dalam doa. Doa itu nggak harus kata-katanya indah-indah dan manis-manis dirangkai kepada Tuhan. Doa itu bisa keluh kesah. Doa itu bisa bilang, Tuhan aku nggak paham ini. Tuhan aku sakit Tuhan. Tuhan aku sedih Tuhan. Boleh mengatakan seperti itu. Tuhan akan dengar doa yang seperti itu. Karena Tuhan telah mengalaminya sebagai manusia. Dia tahu bagaimana menolongmu. Dia tahu bagaimana engkau merasakannya. Karena itu Dia tahu bagaimana menolong engkau. Karena itu berlarilah kepadanya. Berlarilah kepadanya. Pencobaan setan dan iblis bisa selalu datang dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Tapi Yesus ada bagi kita. Pertolongannya nyata bagi kita. Karena itu jangan putus asa. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan cari alternatif lain. Tapi berlari kepada Tuhan. Kabar baik kasih karunia adalah Allah tahu. Allah mengerti. Dan oleh salib Kristus kita diampuninya. Kita diselamatkannya. Memasuki minggu sengsara, Bapak Ibu. Marilah kita terima kekuatan baru. Yesus yang telah dicobai sebagai manusia. Namun Yesus telah menang sebagai manusia. Karena itu Allah mengerti keadaan kita. Allah mengerti pergumulan kita. Allah mengerti kesukaran kita. Allah mengerti tangisan kita. Dan Allah sanggup. Dan Allah mau menolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kasih Allah yang melampaui segala pikiran dan logika kami, menjaga hati kami dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, sehingga kami tetap berpegang teguh pada iman kepadanya. Karena Yesus telah menjadi manusia, merasakan apa yang kami rasakan, mengalami derita demi kami, untuk keselamatan kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus